kami melihat kebaikan-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Kami tahu yang kami perlukan hanyalah satu, mengucap syukur dan menjadi penyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami siap belajar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau ada di tempat ini, Engkau yang akan mengajari kami semua Tuhan. Berbicara kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Di bulan ini kita masuk ke satu tema yang baru. Sebetulnya ini adalah lanjutan dari tema kita di bulan Februari, yaitu tentang strategi Yesus dalam menghadapi musuh atau dalam berperang Bapak Ibu, sesuai dengan spiritual journey kita di tahun ini, Be a Warrior, menjadi seorang tentara Tuhan. Nah, di minggu ini secara khusus kita akan berbicara bagaimana Yesus menghadapi musuh dari suatu posisi yang penuh pengetahuan akan kehendak Allah. Kalau saya rubah dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, kita akan belajar bagaimana sih strategi Yesus untuk berhadapan dengan musuh. Ternyata Yesus punya strategi untuk berhadapan dengan musuh, yaitu Dia tahu jelas apa yang menjadi kehendak Bapaknya untuk Yesus berhadapan dengan musuh. Nah, itu yang akan kita pelajari di minggu ini Bapak Ibu. Nah, bicara tentang pengetahuan akan kehendak Allah, ini adalah satu tema yang sangat luas sekali. Kehendak Allah untuk apa dulu dong? Kehendak Allah untuk banyak hal, area hidup kita. Itu terlalu luas sekali. Nah, supaya kita tidak berpikir ke kanan ke kiri Bapak Ibu, saya ingin membatasi dulu nih kehendak Allah yang kita bicarakan siang hari ini. Konteksnya hanya untuk batasannya hanya untuk apa sih kehendak Allah untuk kita berhadapan dengan musuh kita. Nah, konteksnya hanya di situ Bapak Ibu ya, berhadapan dengan musuh kita. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan dengan jujur Bapak Ibu bahwa tema hari ini adalah bukan tema yang mudah sebetulnya, tetapi tema yang cukup kontroversial. Artinya tema ini banyak pemahaman yang berbeda-beda, bahkan di dalam kekristenan itu sendiri. Kontroversial Bapak Ibu, ada yang nggak setuju, ada yang setuju, dan akhirnya menimbulkan perdebatan. Dan itu sebabnya saya sudah sekian lama saya memilih untuk tidak menyampaikan tema ini, karena nanti malah takut jadi berdebat ini itu. Kalau buat aman, ya amannya nggak usah disampaikan gitu kalau buat amannya gitu ya. Tetapi ada dorongan yang terus menerus dan beban untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu semua. Kenapa? Ya saya pikir kami bertanggung jawab untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan, pengetahuan akan firman Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu, antara dua itu tadi kegalauan gimana nih ya? Yang satu bisa menimbulkan perdebatan, yang satu saya juga ada beban. Bapak Ibu bisa mengetahui hal ini. Saya memilih untuk menyampaikan dua-duanya hari ini. Dua-duanya akan saya sampaikan, dan saya tidak akan memaksa Bapak Ibu untuk mempercayai apa yang saya percayai. Dan nanti Bapak Ibu di akhir pembelajaran firman Tuhan boleh menentukan buat diri sendiri apa yang akan saya pegang dengan kuat ketika saya berhadapan dengan musuh. Firman Tuhan mana yang saya akan pegang dengan kuat ketika saya berhadapan dengan musuh. Karena ada waktu-waktu di mana kita berhadapan dengan musuh, ada waktu-waktu di mana rasanya kita sudah kalah, ada waktu di mana rasanya kita sudah ingin menyerah. Di saat itu kita butuh memegang sesuatu seperti cangkar yang tidak bisa melempar hidup kita. Nah, sekarang apa yang akan kita pegang ketika kita berhadapan dengan musuh? Itu nanti Bapak Ibu akan simpulkan buat Bapak Ibu sendiri, pribadi masing-masing. Saya akan mulai dengan ini Bapak Ibu. Nah, saya temukan ini waktu kita kan tidak panjang, hanya 45 menit, apalagi hari ini ada perjamuan. Jadi tidak mungkin semuanya dibahas. Saya akan mengambil sedikit yang paling sering saya temukan menjadi hal yang kontroversi, yang sering dipahami dengan cara yang berbeda, yaitu di dalam Matius 26 ayat 39. Ini cerita tentang
ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berkata seperti ini, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, pemahaman yang pertama Bapak Ibu, mereka memahami ayat ini atau perikop ini dengan satu teladan yang Yesus berikan ketika kita berdoa. Oke, kita boleh berdoa apapun, tapi jangan lupa akhiri doa kita seperti yang Yesus ajarkan. Akhiri dengan ini yang saya highlight merah. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi Bapak, aku menghendaki ini, aku berdoa untuk ini. Akhiri, tapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki saja yang jadi. Nah, ekstrimnya adalah sampai kepada seandainya kita berhadapan dengan sakit penyakit, kita boleh berdoa, "Bapa, tolong sembuhkan sakit ini. Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Artinya, pemahaman ini berbicara bahwa oke, kita boleh berdoa untuk sakit penyakit, tapi jangan maksa Tuhan untuk nyembuhin kita. Jangan maksa gitu, karena mungkin aja itu memang kehendak Tuhan untuk kita sakit. Kenapa? Mungkin lewat sakit penyakit itu Tuhan sedang memberikan sebuah pelajaran khusus buat hidup seseorang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika berhadapan dengan musuh ini semua, persoalan hidup, badai hidup, masalah, kuasa kegelapan dan kesulitan ekonomi, kita berdoa, mereka berdoa dan akhiri, kalau boleh Tuhan ini tolong, Tuhan bantulah supaya ini selesai gitu. Tapi ya tetap kehendak Tuhan. Mereka mempercayai bahwa mungkin saja hal-hal ini adalah Tuhan yang memberikan untuk mengajar, sehingga apakah ini musuh atau tidak, apakah ini musuh, mereka tidak mempercayai atau mungkin tidak sepenuhnya menganggap ini musuh. Oh, mungkin sakit penyakit itu bukan musuh, mungkin badai hidup itu bukan musuh, mungkin masalah pernikahan atau kesulitan ekonomi itu bukan musuh. Mungkin itu adalah alat Tuhan untuk mendidik kita. Nah, ini pemahaman yang pertama Bapak Ibu. Jadi selalu berdoa dengan seperti itu, atau mungkin bahkan tidak berani mengharapkan kesembuhan, tidak berani mengharapkan sebuah terobosan atas persoalannya. Kenapa? Takut kecewa. Dan pemahaman ini juga jangan ngajarin jemaat untuk kesembuhan. Kenapa? Nanti kalau jemaat nggak sembuh, mereka kecewa sama Tuhan. Lebih baik jangan ajarkan itu dan berdamai saja dengan masalah hidup kita. Nah, ini kalau psikologi ada istilah berdamai. Berdamai saja dengan persoalan hidup kita. Memang sakit, berdamai saja dengan penyakitnya. Memang kita lagi konflik pernikahan, berdamai saja dengan persoalan itu. Jadi kita nggak merasa tertekan atau gimana. Ya udah, ini memang bagian dari hidup saya. Berdamai gitu. Nah, ini pemahaman yang pertama. Nah, pemahaman yang kedua adalah Bapak Ibu gini. Tunggu dulu dong, ini pemahaman yang kedua. Tunggu dulu dong, nggak setuju dengan itu kurang lebih. Lihat dulu ini konteks ayatnya. Ini lagi ngomong apa Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus berdoa seperti ini, konteksnya Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Bapa di surga untuk apa? Untuk rencana Bapa dalam hidup Yesus. Karena ketika Yesus datang ke bumi ini, Yesus membawa rencana Bapa. Dan untuk menggenapi rencana Bapa, Yesus harus melalui namanya hidup yang disalibkan. Dan yang Yesus doakan adalah, Bapa, kurang lebih ya bahasa saya sendiri Bapak Ibu, Bapa, rencanamu itu harus dibayar dengan harga yang sangat sakit Bapak. Aku harus disalib, aku harus melalui penderitaan yang seperti ini. Itu cawan kan? Cawan. Aku harus melalui ini. Kalau boleh Bapak, lalukan cawan dari ini. Tapi
yang jadi, biar kehendak Bapa yang jadi. Jadi ini sedang bicara tentang destiny ilahi dalam hidup Yesus, destiny Bapa dalam hidup Yesus. Jadi bukan bicara tentang bagaimana Yesus berhadapan dengan musuh. Kalau Yesus berhadapan dengan musuh, ini saya bilang ini pemahaman yang kedua ya. Kalau Yesus berhadapan dengan musuh, ya ini tadi, ini tadi pemahaman yang kedua, bahwa doa ini sedang disampaikan untuk rencana Bapa, untuk sebuah kehidupan yang disalibkan, bukan sedang berhadapan dengan musuh. Tapi kalau berhadapan dengan musuh, inilah yang ditulis di dalam Alkitab. Nah ini saya hanya kutip nggak banyak Bapak Ibu, tapi sebetulnya banyak banget. Seperti misalnya ketika Yesus berhadapan dengan seorang yang tuli dan gagap, Yesus langsung berkata Efata. Dia menggunakan perintah, terbukalah. Yesus tidak berdoa, Bapa, aku ingin orang tuli ini dan gagap ini disembuhkan. Tapi bukan kehendakmu yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Yesus tidak berdoa demikian. Waktu Yesus berdoa untuk orang kusta berkata, Tuhan, kalau Engkau kehendaki, sembuhkanlah kami. Dan Yesus langsung berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Lalu kemudian ketika Yesus cerita tentang anak perempuan Yairus, apa yang Yesus lakukan ketika Yairus berdoa minta tolong agar anaknya disembuhkan? Ditulis di dalam Markus 5 ayat 39, Yesus berkata, Talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepada kamu, bangunlah. Jadi Yesus nggak berdoa kepada Bapa di surga, Bapa, kira-kira apakah ini kehendak Bapa ya untuk orang tuli ini sembuh? Apa kira-kira ini kehendak Bapa atau bukan ya untuk orang kusta ini sembuh? Untuk anak perempuan Yairus ini sembuh? Yesus tidak bertanya demikian. Tapi Yesus langsung memerintahkan. Lalu kemudian ketika berhadapan dengan badai itu kan bicara tentang badai kehidupan, mungkin dalam kehidupan kita dengan berbagai macam badai yang berbeda-beda, tapi sesuatu yang menggoncang kapal kehidupan kita sedemikian hampir tenggelam. Yesus berkata, diam, tenanglah. Jadi Yesus nggak berkata, Bapak, apa mungkin badai ini sedang Tuhan pakai ya, engkau pakai untuk mengajar orang ini ya. Yesus tidak begitu, langsung berkata, diam, tenanglah, gitu kan. Kemudian waktu kerasukan setan, Yesus langsung berkata, diam, keluarlah daripadanya. Jadi Yesus langsung memerintahkan. Nah ini adalah pemahaman yang kedua Bapak Ibu. Kenapa Yesus langsung memerintahkan dan tidak bertanya kepada Bapa, apa sih kehendak Bapa untuk orang kusta ini? Apa sih kehendak Bapa untuk orang tuli ini? Karena Yesus tahu kehendak Bapa untuk dirinya sendiri ketika dia berhadapan dengan musuh. Apakah itu kehendak Bapa untuk Yesus? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Ini adalah kehendak Bapa untuk Yesus. Yesus tahu bahwa dia datang dengan kehendak Bapa untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi ada dua kehendak Bapa untuk apa dulu nih? Kalau kehendak Bapa untuk rencananya Yesus menyelamatkan, menjadi korban penebusan, Yesus harus melalui salib. Itu yang Yesus doakan. Kalau boleh Bapa, lakukan. Tapi kalau kehendak Bapa untuk menyelamatkan yang terhilang, Yesus tahu jelas. Dia nggak tanya Bapa, apa sih arti menyelamatkan? Nah biasanya kalau kita bicara tentang menyelamatkan, kita pikir itu menyelamatkan hanya supaya nanti kalau kita mati kita masuk surga. Ternyata menyelamatkan dalam bahasa aslinya sozo itu bukan hanya bicara tentang keselamatan dalam dunia kekal nanti setelah kita masuk surga, tetapi Yesus juga ingin menyelamatkan kita di bumi ini Bapak Ibu. Yesus ingin menyelamatkan ketika pernikahan Bapak Ibu mengalami masalah, Yesus mau datang menyelamatkan. Mujizat yang pertama Yesus lakukan di pesta pernikahan. Kalau mereka kehabisan anggur, mereka malu dan
surga ini tidak menjadi malu. Dan itu adalah sesuatu yang ada di bumi. Kemudian semua yang tadi kita baca ini adalah sesuatu yang di bumi, dan sozo itu punya arti. Ini ya saya tulis, saya kutip Bapak Ibu, ini bukan buat gaya-gayaan ya Bapak Ibu pakai bahasa asli ya. Tapi ini saya hanya mengutip supaya Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini bukan karangan saya. Ini semua ada referensi. Ini adalah bahasa Yunani dan ini artinya. Ternyata sozo atau menyelamatkan itu, ini yang saya highlight, juga bicara untuk tetap aman dan sehat, untuk menyelamatkan dari bahaya atau kehancuran. Nah, dalam deskripsinya lagi details dituliskan untuk menyelamatkan orang yang menderita dari kebinasaan, juga seorang yang menderita penyakit, menyembuhkan, memulihkan kesehatan, untuk menyelamatkan orang yang berada di dalam bahaya kehancuran. Jadi menyelamatkan sozo itu Bapak Ibu konteksnya bukan hanya di dunia yang akan datang, tetapi Tuhan Yesus juga ingin menyelamatkan kita di bumi ini. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, yang Tuhan ingin adalah bukan bicara hanya kekekalan. Makanya doa Yesus dikatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kerajaan Allah di surga yang luar biasa itu juga terjadi di bumi, juga terjadi di dalam rumah tangga kita, juga terjadi dalam kehidupan kita. Yes. Amen. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu dalam pernikahanku seperti di surga. Apa rencana Tuhan buat pernikahan seperti di surga? Adalah pasti semuanya yang baik Bapak Ibu. Datanglah kerajaanmu dalam pekerjaanku, dalam kesehatanku, dalam semua area hidupku seperti di surga. Yes. Di surga tidak ada sakit, penyakit, dan air mata. Amin. Siapa yang mau kerajaan Tuhan datang di bumi seperti di surga Bapak Ibu? Amin. Nah, ini pemahaman yang kedua. Nah, kalau saya boleh jujur, saya lebih memilih untuk mempercayai pemahaman yang kedua Bapak Ibu, bahwa Yesus memang datang untuk menyelamatkan kita. Jadi jelas ada perbedaan, yang mana musuh, yang mana Tuhan. Dengan siapa kita berhadapan, itu yang menentukan sikap hati kita. Nah, seperti ini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kurang lebih Bapak Ibu, di sini adalah, anggaplah ini pekerjaan iblis untuk menghancurkan kita. Karena kadang iblis juga menggunakan hal-hal ini untuk menghancurkan hidup manusia. Bagaimana caranya iblis menghancurkan kita? Ya lewat ini. Karena iblis tidak menghancurkan hidup kita dengan cara dia datang ke rumah Bapak Ibu dalam bentuk pocong. Itu gak zaman kan Bapak Ibu? Gimana caranya menghancurkan hidup kita? Ya dengan persoalan-persoalan ini. Dia menekan kita, dia mengintimidasi kita, dia membuat kita gak percaya kasih Tuhan, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Itu tujuan iblis. Nah, kemudian tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana yang pekerjaan Allah, yang mana pekerjaan iblis. Tunduk kepada Allah. Nah, ini tadi pemahaman yang kedua berbicara, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki, adalah untuk rencana Bapa. Tentang apa itu? Tentang destiny Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya mau ambil contoh, Tuhan kan punya destiny, Bapak Ibu punya tujuan ketika Dia memanggil Bapak Ibu menjadi orang percaya. Kenapa Bapak Ibu dipilih? Kenapa orang di luar sana ada yang gak percaya? Ketika Bapak Ibu dipilih untuk menjadi percaya, Bapak Ibu bukan hanya mau diselamatkan, tetapi juga diberi tugas atau destiny. Ada tujuan yang Tuhan ingin Bapak Ibu kerjakan. Nah, untuk mengerjakan destiny ilahi itu memang ada harga yang perlu dibayar. Ada pengorbanan yang harus kita salibkan. Nah, itulah yang seharusnya kita tunduk. Aduh,
luar biasa ya. Tapi untuk menjalani destiny Tuhan terlalu mahal Tuhan. Hidupku rasanya harus disalibkan. Keinginan dagingku rasanya harus disalibkan. Aku masih pengen hidup nikmat. Aku masih pengen punya cita-cita yang besar. Aku masih pengen begini begitu. Rasanya kau harus disalibkan. Dalam hal ini kita berkata, tetapi Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu bisa mengerti perbedaannya? Kemudian dalam hal apa? Ketika kita dipanggil, Tuhan memanggil untuk kita memiliki kesucian hidup. Kesucian hidup itu kan misalnya kalau tentang hati nurani yang bersih ya. Hati nurani yang bersih misalnya ketika ada orang menyakiti kita, kita nggak boleh menyimpan menjadi sesuatu hal yang pahit. Nah itu kan perkara yang tidak mudah. Misalnya, aduh Tuhan, itu orang nyebelin banget. Saya sih rasanya pengen nunjukin siapa saya gitu. Tapi firman Tuhan berkata, dipukul pipi kanan, pipi mana duluan? Suruh beri pipi satunya lagi. Sebetulnya Tuhan gengsi banget untuk ngasih pipi yang satunya lagi. Emang siapa dia? Gitu kan, kita kan begitu. Emang siapa dia? Gengsi banget saya untuk ngalah sama dia. Tapi Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Harusnya kan seperti itu Bapak Ibu. Itu bicara tentang bagaimana kita tunduk kepada Allah. Mungkin keserupaan dengan Kristus. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena nanti kan ada kedewasaan rohani. Dan mempelai Kristus adalah mempelai yang dewasa. Untuk menjadi dewasa juga tidak mudah Bapak Ibu. Perlu yang namanya tanggung jawab dan sebagainya. Nah mungkin kita berkata, aduh Tuhan, tanggung jawab dalam melayani. Saya ambil contoh dalam melayani. Dalam melayani Tuhan, gak enak banget loh. Gak enak banget melayani itu. Udah gesek sana, gesek sini, gak dapat apa-apa, gak dapat uang juga. Kalau boleh Tuhan, saya pengen jadi orang Kristen yang baik-baik saja, yang penting tidak melukai orang lain. Saya mau diam di rumah saja. Tapi Tuhan, kalau memang Tuhan pengen aku jadi saluran, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Nah cuman kadang-kadang yang saya lihat ya agak terbalik. Karena pemahaman yang tadi. Akhirnya kalau terbalik gimana? Waktu berhadapan dengan ini nih persoalan hidup, seseorang menjadi ragu untuk berdoa, ragu. Jangan-jangan ini memang sakit penyakit dari Tuhan. Jadi dia nggak berani melawan badai hidup, nggak berani melawan masalah pernikahan. Saya pernah dengar kok Bapak Ibu, ada orang yang ngalamin masalah pernikahan, dia bilang memang ini sudah rencana Tuhan loh. Nah nggak berani melawan, kenapa? Jangan-jangan ini memang dari Tuhan. Jadi akhirnya dia tunduk terhadap persoalan-persoalan hidupnya. Nggak berani mengambil sikap sebagai seorang tentara sesuai dengan tema kita di tahun ini, dan kemudian kita berjuang, kita kalahkan. Nggak berani mengambil sikap begitu. Kenapa? Ya karena ya mungkin ini dari Tuhan, seperti itu. Tetapi giliran terhadap rencana Tuhan tadi, giliran Tuhan mau, mungkin Tuhan bilang untuk rencana Tuhan yang sempurna, untuk kedewasaan rohani, untuk kesucian hidup kita, Tuhan minta waktu kita tidak peduli. Sorry Tuhan, kalau bicara tentang destiny, itu urusannya pendeta saja. Saya yang penting hidup baik-baik cukup. Kita nggak takut, nggak merasa perlu tunduk terhadap rencana Tuhan. Kita nggak perlu merasa tunduk terhadap apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan akhirnya ini jadi kayak kebalik. Kalau saya boleh katakan, kita menjadi sombong terhadap apa yang Tuhan mau. Tapi giliran dengar orang berdoa dalam nama Yesus, aku perintahkan penyakit pergi. Kita lihat, sombong amat itu doanya, belagu banget gitu. Ngerti gak Bapak Ibu? Karena mungkin kita bisa berpikir gitu, udah ketika kita dengar orang doa pakai otoritas dalam nama Yesus, aku perintahkan gini.
kita berpikirnya orang yang seperti ini orang yang sombong. Tapi kepada orang yang nggak tunduk terhadap rencana Tuhan, yang penting doanya baik-baik ya Tuhan. Jika Tuhan kehendaki, tolonglah seperti ini. Kita pikir ini adalah orang yang tidak sombong. Jadi yang mana yang sombong? Yang mana yang tunduk kepada siapa kita tunduk? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua hari ini. Bapak Ibu tunduknya kepada Tuhan, sekalipun hidupmu harus disalibkan, atau tunduk kepada masalah? Bapak Ibu tunduk kepada yang mana? Kalau Bapak Ibu tunduk ke sini, ya mungkin masih ada pemahaman yang pertama tadi. Mungkin Bapak Ibu menganggap memang itu dari Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu dilepaskan dari semuanya, Bapak Ibu seharusnya tunduknya ya ke sini. Nah, ini adalah dua part yang berbeda. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan kita pelajari nanti di akhir bulan. Nah, hari ini saya akan fokus ke sini. Fokus ke bagaimana kita menghadapi musuh dalam kehendak Tuhan. Inikah kita? Lukas 15 ayat 25 sampai 32 ini adalah cerita tentang anak, perumpamaan seorang ayah yang memiliki dua anak, si bungsu dan si sulung. Saya anggap Bapak Ibu sudah mengerti Alkitab ya, jadi nggak semuanya dibaca satu-satu supaya waktunya waktunya lebih singkat. Si bungsu dan si sulung, singkatnya kan si bungsunya ini durhaka. Bapaknya belum meninggal, dia minta bagian warisannya. Habis itu dibawa pergi keluar rumah, dia foya-foya dan akhirnya jatuh miskin sampai untuk makan saja tidak ada dan makan dari makanan babi di kandang babi. Akhirnya dia mikir, bapakku sebetulnya kaya ya, kenapa aku sampai begini? Dia sadar, dia bertobat, dia balik kepada bapaknya, dan waktu bapaknya lihat anaknya yang nakal ini, yang kurang ajar ini balik, bapaknya seneng, bapaknya adain pesta, bapaknya kasih jubah, kasih cincin, dan suruh sembeli lembu ya. Lalu anak yang sulung ini anak yang baik, anak yang rajin bantuin papahnya. Dia lihat pulang ke rumah, dia marah sama papahnya, dia nggak mau masuk. Adikku yang kurang ajar, yang cuma main pelacur, kurang lebih gitu. Papa kasih lembu apa kambing ya? Nanti saya lembu. Tapi aku yang selama ini bantuin papa, nggak pernah digorokin lembu buat pesta sama teman-temanku. Si sulungnya marah. Lalu papahnya bilang begini, loh, begitu toh, ini bahasa saya ya Bapak Ibu, bahasa saya, Bapak Ibu nanti baca Alkitab. Ini bahasa saya untuk supaya Bapak Ibu lebih mudah dipahami. Kurang lebih begini, loh, ternyata begitukah cara kamu berpikir? Bapaknya bilang, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi kurang lebih, nah, kamu itu kan ada bareng aku. Semua punyaku adalah punyamu. Sebetulnya itu adalah hakmu juga. Kamu mau ambil, pakai pesta buat temanmu, silahkan gitu. Tapi anak ini kan nggak mau menggunakan haknya sebagai seorang anak. Dia merasa dia berjasa. Jadi gini, oh jadi kamu tuh selama ini rajin karena kamu pengen dapat kambing gitu. Kirain aku kamu itu rajin bantuin papa itu karena memang kamu sayang loh sama papa. Kirain gitu kurang lebih ya. Ini nggak ada di Alkitab ya Bapak Ibu. Kirain kamu itu rajin selama ini tuh karena memang kamu suka bekerja, kamu cinta sama papa, kamu cinta sama bapak, dan kamu mau memberikan, melayani bapak. Ternyata kamu itu kepengen kambing, padahal sebetulnya kambing ini semua punyamu kok nak. Apa yang jadi milikku adalah milikmu. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini seperti si sulung.
kita merasa bahwa kita layak mendapat sesuatu dari Bapa di surga kalau kita berjasa. Harusnya kita melayani Tuhan bukan karena kita mau diberkati, bukan karena kita supaya dilayakkan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Harusnya kita ini yang anak baik-baik, yang rajin ke gereja, yang suka melayani Tuhan, harusnya kita ini melayani karena kita cinta kepada Bapa. Tapi kadang-kadang ini anak sulung ini jadi salah ngerti. Dia pikir kalau dia melayani bapaknya dengan baik, harusnya dia mendapatkan hak yang lebih dari adiknya yang kurang ajar. Nah, Bapak Ibu, ini kita yang baik-baik yang suka melayani, hati-hati dengan hal ini. Jangan sampai kita melayani Tuhan karena kita berpikir ketika kita melayani Tuhan dan melakukan sesuatu buat Tuhan, kita lebih punya hak dibandingkan orang yang berdosa di sana atau orang lain yang nggak melayani. Hati-hati, karena harusnya kita melayani Tuhan adalah karena kita cinta kepada Tuhan. Top di situ. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah Matius 21 ayat 6. Ini tentang hal kerajaan surga, seperti seumpama seseorang yang keluar dan mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi seorang tuan yang punya kebun anggur, dia keluar rumah, dia mau cari karyawan. Dia udah tentuin upah karyawannya adalah 1 dinar sehari. Jam 9 pagi dia keluar, ketemu Loren. Terus Loren mau kerja nggak di kebun anggur? Loren bilang mau. Saya kasih ya 1 dinar sehari. Lalu kemudian jalan-jalan lagi ini tuan, jam 12 siang ketemu Louis. Dan Louis mau kerja nggak di kebun anggurku? Louis bilang mau. Saya kasih ya Louis 1 dinar sehari. Lalu si tuan ini jalan-jalan lagi. Jam 3 sore ketemu Andreas. Andre mau kerja nggak di kebun anggurku? Andre bilang mau. Oke, saya kasih ya 1 dinar sehari. Pas sore hari semua digaji. 1 dinar ya, 1 dinar ya, 1 dinar ya. Andre marah. Bukan Andre marah, Loren yang marah. Kenapa Andre dikasih 1 dinar? Dia kan kerja dari jam 3 siang. Aku ini dari pagi kena terik matahari. Kenapa aku dikasihnya 1 dinar juga? Gak adil nih tuan. Dia marah. Tuannya bilang, loh ini kan hak aku mau ngasih orang berapa? Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu merasa layak mendapatkan berdasarkan apa? Berdasarkan keringat. Artinya aku udah berjerih payah lebih banyak loh Bapak, aku udah berjerih payah lebih banyak loh untuk kerajaanmu. Harusnya aku lebih daripada orang yang keringatnya cuma sedikit buat kerajaan Allah. Gitu. Bapak Ibu bisa menangkap sampai di sini? Ada orang-orang yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, apakah ini benar? Kenapa ini saya sampaikan? Jangan sampai kita terjebak di sini nih. Jangan sampai kita merasa layak mendapatkan sesuatu dari Tuhan karena kita merasa berjasa, atau kita merasa sudah melayani, atau kita merasa lebih tua umur kekristenannya. Tuhan, aku ikut Tuhan itu udah dari bayi loh. Umurku sekarang 65 tahun. Kenapa Tuhan gak berkati aku? Kenapa dia yang baru ikut Tuhan 1 tahun Tuhan berkati? Dia marah sama Tuhan. Dia merasa layak mendapatkan sesuatu karena ikut Tuhannya udah lama, merasa udah berkeringat lebih banyak untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apakah ini benar? Apakah ini salah? Nanti kita lihat. Siapa saya sebetulnya tergantung posisi di mana kita, di mana Bapak Ibu. Tuhan memandang manusia berdasarkan sebetulnya hanya 2. Kita ini ada di mana? Kita ini ada di dalam Adam, apa kita ini ada di dalam Kristus? Di dalam Adam artinya kita yang lama, yang belum mengenal Yesus dan belum menerima Yesus dan belum diselamatkan. Jadi kita di dalam Adam Bapak Ibu. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita berpindah di dalam Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ada banyak sekali di sana di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita ini bukan hamba, melainkan anak, dan anak itu juga ahli waris. Di dalam Kristus kita ini sudah dilahirkan baru, kita ini ciptaan baru, kita ini hari ini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus
Kristus. Di dalam Kristus. Dan bahkan untuk orang-orang yang di dalam Kristus, di dalam Galatia 3 ini dikatakan bahwa dia telah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Kita ini memiliki yang namanya kodrat ilahi, dan kita ini memiliki yang namanya berkat Abraham. Ini untuk orang yang di dalam Kristus. Nah sekarang Bapak Ibu di mana? Di dalam Adam atau di dalam Kristus? Kalau Bapak Ibu sudah percaya, lahir baru, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, harusnya Bapak Ibu ada di dalam Kristus. Kalau orang di dalam Kristus, apa yang bisa dia dapatkan atau bukan dia dapatkan? Kita harus mengerti apa sih seharusnya yang menjadi hak kita di dalam Kristus, dan apa sih seharusnya yang Tuhan kehendaki ketika kita berhadapan dengan musuh kehidupan kita, sesuai tema kita hari ini. Untuk orang yang di dalam Kristus, Bapak Ibu, Galatia 3 ayat 13 berkata bahwa Kristus telah menebus kita yang percaya kepada Yesus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah jadi Bapak Ibu, ayat ini mengatakan ternyata Yesus mati adalah salah satunya untuk menebus atau membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Apa sih kutuk hukum Taurat? Nah caranya kita mengerti apa kutuk hukum Taurat, ya kita harus kembali kepada kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah mengacu pada 5 kitab pertama di dalam Perjanjian Lama. Nah di sana yang pertama adalah bicara tentang kutuk yang pertama diterima oleh Adam dan Hawa. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Mati di sini artinya mati secara rohani atau terpisah dari Allah waktu Adam dan Hawa melakukan dosa. Lalu apalagi kutuk hukum Taurat? Kutuk hukum Taurat itu tertulis di kitab Ulangan 28 seperti ini. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ini kutuk hukum Taurat. Apa itu kutuk hukum Taurat? Kitab 28. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau, terkutuklah bakul tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara penghajar, banyak sekali Bapak Ibu. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Tuhan menghajar engkau dengan batu kering, demam, kepala, jenis-jenis penyakit Bapak Ibu. Juga langit yang ada di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang ada di bawah pun menjadi besi. Artinya apapun yang kita kerjakan tidak berhasil. Tuhan menurunkan hujan abu. Ini bicara tentang sakit, penyakit, dan kegagalan. Itulah kutuk hukum Taurat. Kegagalan, kesulitan ekonomi yang kita kerjakan semua gagal. Yang pertama adalah kita terpisah dari Tuhan. Yang kedua bicara tentang sakit, penyakit. Dan yang ketiga bicara tentang kegagalan. Apapun yang kita kerjakan gagal. Bicara tentang kesulitan-kesulitan hidup kita. Dan Alkitab berkata Bapak Ibu, Galatia 3 tadi, bahwa Yesus, kenapa Yesus mati? Untuk menyelamatkan. Untuk apa? Untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi kalau kita berada di dalam Kristus, seharusnya kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Halo, tegang semua. Bapak Ibu percaya? Nah masalahnya Bapak Ibu, masalahnya adalah apakah kita mau menerima dan mengambil apa yang Yesus sudah kerjakan? Seperti ini ilustrasinya. Anggaplah saya ulang tahun dan suami saya jalan-jalan ke Carrefour yang di depan. Dia cari handphone yang paling mahal dan dia berikan kepada saya bukan handphonenya tetapi struk pembayarannya. Oh dia bilang nanti ya Pak, barangnya belum ada, nanti diambil dulu, ini struk pembayarannya, nanti Bapak ambil sore hari. Nah struk pembayaran ini diletakkan di kamar saya. Bapak Ibu, walaupun suami saya memberikan untuk saya, tapi karena saya tidak mengerti,
maksudnya sudah membayar lunas, tapi karena notanya dan diberikan kepada saya, tapi saya nggak mau buka nota itu. Ini hadiah ulang tahun kamu. Saya pikir ada hadiah ulang tahun cuma selembar kertas. Saya nggak mau baca. Jadi saya nggak ngerti bahwa sebetulnya selembar kertas itu adalah handphone mahal. Karena saya nggak mau baca, sampai sore hari saya nggak akan ambil handphone itu, Bapak Ibu. Artinya gini, walaupun suami saya sudah membayar lunas dan memberikan untuk saya, karena saya tidak mengerti, saya tidak ambil. Bapak Ibu bisa mengerti hal ini? Atau mungkin Bapak Ibu pernah menyelipkan uang di dompet, biasa dilipet-lipet kecil, nanti kalau ada apa-apa ingat ada uang ini. Tapi Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu nggak gunakan uang itu. Nah, kemudian yang kedua, waktu suami saya lihat, waktu saya buka hari besoknya, ternyata aku dibeliin handphone udah dibayar lunas. Saya pergi ke Carrefour, saya mau ambil handphone yang sudah dibayar suami saya. Misalnya ini contoh ilustrasi ya Bapak Ibu. Itu petugasnya tuh ngambil kesempatan untuk mempersulit. Oh nggak bisa Bu, ini perjanjiannya diambilnya sore, ini udah lewat hari. Kalau Bapak Ibu jadi saya mau berjuang nggak supaya handphonenya saya dapatkan? Apa saya bilang, oh gitu ya, ya sudahlah gitu. Apalagi handphonenya mahal, saya pasti nggak mau. Oh nggak bisa begitu, suami saya udah bayar kok. Betul nggak Bapak Ibu? Sudah bayar kok, saya pasti akan berjuang. Nggak bisa, udah lunas kok. Saya mau handphone itu, kenapa? Karena sudah dibayar lunas, saya tahu itu udah menjadi hak saya. Nah sekarang kembali lagi kepada Bapak Ibu. Kalau semua yang tadi disebutkan sudah dibayar lunas oleh Yesus, apakah Bapak Ibu mau percaya dan menerima? Ada orang yang nggak percaya, Alkitabnya nggak pernah dibuka, sehingga nggak pernah tahu apa yang Yesus sudah bayar buat dia. Karena dia nggak tahu, ya dia nggak pernah ambil dan dia nggak pernah terima apa yang Yesus sediakan, Bapak Ibu. Makanya kita perlu baca, karena Alkitab itu isinya adalah tanda bukti apa yang sudah Yesus bayar lunas buat kita, Bapak Ibu. Yes. Nah, ini salah satu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu strategi untuk menghadapi musuh. Jadi kita bukan sedang bicara tentang kemakmuran lah, bukan bicara tentang apa, tapi ini adalah strategi menghadapi musuh. Ketahuilah apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Ketahuilah apa yang menjadi penebusan atau karya yang telah Yesus berikan dalam hidup kita. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita tolak, apa yang harus kita tunduki, ketahuilah. Dan itu semua ada di dalam firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau menghadapi musuh, ketahuilah kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, kalau memang kita tahu bahwa sakit penyakit ini ternyata sudah dibayar oleh Yesus, Alkitab berkata, ayatnya banyak banget Bapak Ibu, maka kita boleh berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Salah satu halnya adalah ketika kita mengerti, oh ternyata ini sudah dibayar ya oleh Yesus ya. Ternyata harusnya saya nggak harus sakit ya. Kita bisa berkata seperti yang firman Tuhan perintahkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Ini beda. Bapak Ibu boleh ngomong ayat ini, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Itu beda Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memiliki pengetahuan akan kehendak Allah, bahwa memang itu sudah dibayar oleh Yesus, dengan Bapak Ibu asal ngomong tapi nggak punya pengetahuan akan kehendak Allah, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Itu maknanya dalam Bapak Ibu, kalau kita mengerti apa yang Yesus sudah bayar. Tapi kalau kita nggak mengerti, itu jadi latah. Itu berbeda Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita latah Bapak Ibu. Cuman oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Oleh bilur-bilur, jangan Bapak Ibu. Dengan pengetahuan dan pewahyuan, Yesus sudah mati, Yesus sudah bayar, dan ini sudah jadi hakku. Dan setiap sakit penyakit aku perintahkan pergi. Jadilah sembuh. Kita bisa berkata begitu kenapa? Bukan karena kita sombong, tapi karena kita sudah mengetahui kehendak Allah Bapak Ibu. Demikian juga atas setiap usaha Bapak Ibu. Aku adalah milik Kristus. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah mati untuk menebus kutuk hukum Taurat, supaya di ayat 14 nanti Bapak Ibu baca, supaya berkat Abraham
kita Bapak Ibu di sana. Jadi kita bisa berkata dalam nama Yesus, aku melepaskan berkat, usahaku diberkati, semakin baik, semakin maju. Dan kita bisa mengucapkan dengan kuasa dan otoritas firman Tuhan, bukan sombong Bapak Ibu. Yang mau katakan amin, yang gak mau ya gak apa-apa. Nah, kemudian jadi tadi yang pertama adalah mengambil dan menerima dan mengambil. Jadi pertama adalah, kalau tadi saya pakai ilustrasi, ya bukalah kado yang diberikan ke saya, buka dan baca, lihat di sana suami saya kasih apa? Oh, kasih handphone. Wow, saya baru pergi dong ambil handphonenya. Nah, Bapak Ibu, bukalah Alkitab Bapak Ibu dan carilah di sana apa yang menjadi hak Bapak Ibu sebagai orang percaya, tanpa melepaskan tentu kehendak Allah, kehendak Allah yang lain ya. Ini saya sekali lagi, kita sedang berbicara konteksnya satu ya, fokusnya. Jadi apa yang menjadi hak kita sebagai orang percaya? Kalau sudah, ambillah. Artinya kalau apa yang bukan menjadi milik kita itu ada dalam hidup kita Bapak Ibu, kita punya hak untuk memerintahkan. Lawanlah iblis untuk memerintahkan keluar dari hidup kita, untuk memerintahkan pergi dari hidup kita. Kita punya otoritas untuk itu. Ayatnya banyak Bapak Ibu, ayatnya banyak. Tapi tidak mungkin semuanya dibahas. Nah, yang kedua jadi menggunakan otoritas orang percaya. Nah, sekarang kembali kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pilih pemahaman yang pertama atau pemahaman yang kedua? Kalau saya memilih untuk diri saya sendiri. Saya percaya dengan pemahaman yang kedua. Saya percaya Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kutuk hukum Taurat. Saya percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya bisa selalu sehat. Walaupun mungkin pengalaman hidup kita tidak demikian, tetapi jangan jadikan pengalaman hidup kita menjadi kebenaran. Kalau saya belum mengalami, lalu apa nih? Kita harus belajar. Kenapa saya belum mengalami? Mungkin ada begitu banyak pemahaman yang masih buta, sehingga kita nggak ngerti, sehingga kita tidak mendapatkan penyingkapan dan pewahyuan akan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kalau saya pegang teguh itu Bapak Ibu. Saya percaya saya diberkati karena saya adalah anak Abraham. Saya percaya, saya ucapkan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, kebajikan kemurahan mengikuti aku. Saya bayangkan kebajikan kemurahan mengikuti aku. Artinya kalau aku pergi ke kanan, kebajikan dan kemurahan ngikut saya, bukan saya yang ngejar. Saya pergi ke kiri, kebajikan kemurahan mengikuti aku. Kalau saya percaya dan saya doakan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu mau yang mana? Ketika persoalan hidup datang atas hidup Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu pegang? Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Tapi saya percaya Yesus mati supaya kita diselamatkan. So ada karya penebusan Bapak Ibu. Tuhan ingin kerajaannya terjadi dalam hidup Bapak Ibu di bumi seperti di surga. Amin. Jadi saya undang silakan pemain musik. Kita naikkan pujiannya tadi ya. Ini adalah doa Rasul Paulus Bapak Ibu. Yang dia doain bukan Tuhan, tolong berkati jemaat di Efesus. Tuhan, tolong lepaskan mereka jemaat yang di Efesus itu, yang sakit tolong sembuhkan. Tuhan tolong yang susah Tuhan hiburkan. Doanya nggak begitu, walaupun kita sering doa begitu. Doanya Paulus gak begitu Bapak Ibu. Doanya Paulus adalah pengertian tentang kemuliaan Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan itu terlalu besar dan gak bisa diselangi dengan pikiran manusia. Doanya Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar seperti apa? Dilanjutkan,
supaya mata hatinya terang, mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Ada banyak orang percaya yang nggak ngerti pengharapan yang dia miliki di dalam Kristus, sehingga hidupnya disibukkan kekhawatiran dan lain-lain yang sebetulnya pada akhirnya dia nggak pernah bisa hidup maksimal buat Tuhan. Supaya apa? Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan oleh orang kudus, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat Tuhan itu kaya dan dia punya kemuliaan yang dia tentukan untuk kita sebagai ahli warisnya, harusnya kita nggak pernah menyerah ketika kita mengalami usaha kita sulit, pekerjaan kita sulit, kita nggak meratapi diri, kita nggak mengasihani diri. Aku percaya ada kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa melihat betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Seperti apa hebatnya, seberapa hebatnya kuasanya buat kita yang percaya. Dikatakan sesuai. Sesuai itu sama. Sesuai, sama dengan kekuatan kuasa Tuhan. Itu kuasa Tuhan yang diberikan buat orang percaya yang